tentang aspek pasar dan pemasaran. Nah, pada pembahasan pertama, di mana itu membahas tentang pengertian pasar dan pemasaran. Pasar secara sederhana bisa diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi. Nah, pengertian ini tuh mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual itu bertemu untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa. Nah, adapun jenis-jenis struktur pasar yang ada bisa dikelompokkan ke dalamnya. Yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna, di mana suatu pasar terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli sehingga tindakan penjual itu secara individu tidak dapat mempengaruhi harga barang dan jasa. Dan yang kedua, ada persaingan monopolistik, adalah suatu pasar di mana terdapat banyak penjual atau penyusunan dan memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya. Dan yang ketiga itu ada pasar oligopoli, yaitu sebuah struktur pasar yang hanya terdapat sedikit penjualnya, tetapi barang yang dihasilkan itu barang-barang standar. Contohnya sebagai semen atau industri baja. Dan adapun juga barang berbeda corak seperti mobil. Dan yang terakhir ada pasar monopoli, yaitu struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja barang yang dihasilkan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip atau sulit sekali untuk masuk ke dalam industri ini. Nah, yang pada pembahasan kedua ini menjelaskan tentang kegiatan pemasaran. Adapun proses sebuah pemasaran itu dimulai dari menemukan apa yang diinginkan oleh para konsumen, dan untuk mengetahui apa-apa saja yang diinginkan oleh konsumen untuk berkenan dengan produk kinerja serta kualitas adalah tahap pertama yang sangat penting dari kegiatan pemasaran. Adapun tujuan kegiatan pemasaran, konsumen itu potensial mengetahui secara detail produk yang akan kita hasilkan untuk pada sebuah perusahaan untuk dapat dijelaskan secara umum kegiatan yang berhubungan dengan apa-apa saja dalam pemasaran. Nah, adapun juga hal-hal yang perlu kita ketahui dalam kegiatan pemasaran. Yang pertama ada analis pasar, yaitu terdapat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau bauran pemasaran. Contohnya seperti produk, price, place, promotion, and person. Nah, pada pembahasan ketiga di mana yaitu perencanaan strategi pemasaran. Nah, untuk memperoleh hasil pemasaran yang maksimum, proses pemasaran harus direncanakan melalui strategi pemasaran yang baik, di mana perencanaan strategi pemasaran dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama menguji situasi pemasaran saat ini, yang dimana dimaksud itu menganalisis kondisi pasar, pesaing, target konsumen, dan performa atau produk dan jasa untuk memahami posisi bisnis saat ini. Yang kedua ada menyertakan kesempatan dan menentukan sasaran. Maksudnya itu mengidentifikasi peluang di pasar seperti tren atau kebutuhan konsumen, lalu menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan relevan. Yang terakhir ada mengembangkan strategi pemasaran, di mana merancang rencana untuk mencapai sasaran, termaksud memilih segmen pasar, menentukan penawaran produk, harga, promosi, dan distribusi. Nah, pada pembahasan keempat di mana yaitu membahas tentang segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar atau pengelompokan pasar adalah proses pembagian pasar ke dalam kategori jenis atau segmen pelanggan. Nah, ada alasan mengapa harus diadakan segmentasi pasar, karena adanya perbedaan keinginan, daya beli, lokasi sikap, dan kebiasaan pembeli. Ada berbagai cara untuk menyusun segmen pasar. Nah, yang pertama itu berdasarkan geografi, di mana membagi pasar berdasarkan lokasi seperti negara, kota,
atau wilayah untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan lokal. Dan yang kedua itu berdasarkan demografis, di mana mengelompokkan pasar berdasarkan seperti karakteristik seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, atau sebuah pekerjaan. Dan yang ketiga ada psikografis, di mana kita itu harus menganalisis gaya hidup, nilai, minat, dan kepribadian konsumen untuk mereka memahami preferensi mereka. Dan yang terakhir itu berdasarkan perilaku. Banyak orang mengelompokkan konsumen berdasarkan cara mereka, seperti menggunakan, membeli, atau merespon produk, seperti tingkat loyalitas atau sefrekuensi para pembeli. Pada pembahasan kelima, yaitu di mana memilih pasar sasaran. Secara umum, pengertian menetapkan pasar sasaran adalah sebuah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk melayani. Nah, menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih segmen sasaran yang diinginkan. Adapun kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi yang pertama itu adanya evaluasi segmen pasar. Contohnya itu menilai setiap segmen berdasarkan ukuran, potensi pertumbuhan, daya beli, dan kesesuaian dengan tujuan bisnis. Yang kedua itu memilih segmen, seperti menentukan segmen yang paling menguntungkan dan sesuai untuk difokuskan, baik itu satu segmen atau beberapa segmen sekaligus. Nah, pada pembahasan ke-6 membahas tentang analisis pesaing, di mana analisis pesaing adalah memahami apa yang ada di benak perusahaan lain dengan cara memetakan semua ide-ide yang tersembunyi untuk masa yang akan datang. Nah, melalui analisis pesaing kita dapat mengetahui yang pertama itu adanya keunggulan dan kelemahan yang dimiliki pada perusahaan pesaing tersebut, dan yang kedua alasan pelanggan menggunakan produk yang kita dihasilkan, dan yang ketiga itu kita dapat melakukan komunikasi terhadap faktor-faktor keunggulan kompetitif. Yang keempat ada menyebabkan kita itu bisa berpikir kreatif dan inovatif, dan yang terakhir itu kita dapat mengetahui beberapa kategori yang diinginkan pelanggan yang tidak terpenuhi. Nah, pada pembahasan ke-8 yaitu kita membahas tentang strategi mencari dan mempertahankan sesuatu pelanggan. Nah, strategi untuk menarik pelanggan itu yang pertama kita harus membuat inovasi produk terbaru. Contohnya tawarkan produk kita yang unik atau fitur baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Dan yang kedua yaitu desain yang menarik. Kita harus gunakan sebuah tampilan produk yang estetis dan modern pada masanya untuk menarik sebuah perhatian. Dan yang ketiga itu adanya harga yang terjangkau. Kita harus tetapkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan daya beli target pada sebuah pasar. Dan yang keempat yaitu kita memberikan potongan dan meminimumkan suatu pembelian. Contohnya kayak kita harus dorong pelanggan membeli lebih banyak dengan harga-harga promo atau diskon khusus. Dan yang kelima itu adanya lakukan penjualan di tempat ramai. Kita harus pintar memilih lokasi strategis dengan lalu lintas tinggi untuk meningkatkan sebuah fasilitas. Dan yang keenam itu tentukan lokasi dan jam buka usaha yang tepat, seperti sesuaikan jadwal dan tempat usaha dengan kebutuhan suatu pelanggan. Dan yang terakhir itu kita harus memberi kepuasan pelanggan, harus dinomorsatukan, kayak kita harus berikan layanan terbaik untuk menciptakan pengalaman positif bagi si pelanggan. Dan yang kedua itu kita harus mempertahankan pelanggan. Nah, maksudnya itu yang pertama kita harus mengelola atau memelihara tingkat kepuasan konsumen, di mana kita itu harus selalu memperhatikan umpan balik pelanggan dan tingkat kualitas produk secara layanan. Dan yang kedua kita menyederhanakan proses pembelian, itu membuat pembelian lebih cepat dan mudah baik secara langsung maupun online. Dan
Dan yang ketiga, kita harus menambah daya tarik produk sehingga konsumen tidak beralih ke merek yang lain. Maksudnya kita harus tingkatkan kualitas, tambahan fitur menarik, atau menciptakan loyalitas melalui program khusus. Nah, pada pembahasan terakhir kita membahas tentang pertimbangan dalam membuat strategi pemasaran, di mana adapun pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan dalam membuat strategi pasar. Yang pertama itu adanya kebutuhan primer, di mana penambahan jumlah pemakaian produk dan meningkatkan loyalitas konsumen. Dan yang kedua, kebutuhan selektif, di mana mempertahankan pelangganan yang ada dan menjaring pelangganan terbaru. Nah, mungkin itulah tadi penjelasan dari materi saya. Sebelum saya akhiri, saya akan mengucapkan pantun, yaitu padi habis dijerami, bakar dulu hingga habis. Rupanya presentasiku sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.